Saya mau lanjut dengan yang saya kemarin sudah bahas tentang Ahitofel. Saya tahu dan sadar banyak saudara, waktu pertama kali saya sampaikan tentang Ahitofel, mungkin banyak di antara saudara yang masih bingung. Oke? Saudara nggak ngerti siapa itu Ahitofel dan lain sebagainya. Nah, malam ini saya coba akan bicara pelan-pelan dan saya coba akan sampaikan kembali. Saya mau berkata sekali lagi ya, saya tidak perlu mengulang kembali kenapa saya butuh sharekan kisah hidup seorang yang bernama Ahitofel. Ahitofel itu orang yang cukup dekat dengan Tuhan. Orang yang punya sebuah karunia kepekaan. Orang yang punya nasihat, bahkan nasihatnya itu disamakan dengan semua petunjuk-petunjuk yang sama seperti yang mereka dapatkan dari para nabi-nabi yang Alkitab berkata sama seperti suara Tuhan. Itu Ahitofel. Nah, Ahitofel ini Ahitofel ini melayani sepanjang hidupnya Daud sampai pada masa pergantian anaknya Daud yang bernama Absalom melakukan sebuah kudeta. Persoalannya di masa pemerintahan Daud yang kurang lebih 40 tahun atau 30 tahun lebih atau 40 tahun lebih sampai masa tua dan sampai meninggalnya Raja Daud, ada sebuah insiden yang melibatkan keluarga besar daripada Ahitofel. Ya. Di mana Raja Daud jatuh dalam sebuah perzinahan, bahkan lebih tepatnya perzinahan Daud dengan Batsheba itu membuat buat Ahitofel adalah seperti dan seolah-olah Daud itu melemparkan kotoran di mukanya Ahitofel. Kenapa begitu? Ahitofel ini adalah seorang penasihat yang loyal dengan Daud. Ahitofel juga adalah seorang karyawan ataupun penasehat yang begitu mengagumi sosok Daud. Dan dia tahu dari awal Daud bukanlah siapa-siapa, bagaimana dia dianiaya dan diperlakukan tidak adil oleh Saul. Ahitofel ini ngerti. Dan Ahitofel pada waktu masa Daud sebelum diangkat dan memerintah di Yehuda dan di Israel, Ahitofel inilah yang paling banyak memberi nasihat dan petunjuk kepada Daud. Sampai akhirnya Daud memerintah di Israel sekian tahun, maka Daud menaruh Ahitofel dan mengangkat Ahitofel berada di samping kiri dan kanan menjadi penasehat yang paling dekat dengan Daud. Saudara tahu, sampai anaknya Ahitofel yang bernama Eliam itu termasuk golongan 37 pahlawan-pahlawan Daud yang berada di garis depan. Itu anaknya Ahitofel. Persoalannya Batsheba itu adalah cucunya Ahitofel. Batsheba itu adalah anak daripada Eliam. Dan pada waktu Daud melakukan sebuah kesalahan yang besar dan itu mencoreng mukanya Ahitofel, dan bukan cuma sekedar mencoreng muka Ahitofel, tetapi melukai hati nurani Ahitofel. Dia malu, dia tersinggung dan lain sebagainya, sehingga menimbul sebuah luka yang tanpa disadari oleh Ahitofel dan tidak dia beresi oleh Ahitofel. Lambat laun kedekatannya itu mempengaruhi kedekatannya Ahitofel dengan Tuhan. Lambat laun tetapi pasti setiap luka sebesar dan sekecil apapun yang ada di dalam hidupnya Ahitofel itu seperti luka yang bernanah yang dimana dihinggapi oleh lalat. Saudara, kalau ada luka apapun yang sudah dihinggapi oleh lalat atau oleh apapun juga, itu akan menimbulkan nanah, itu akan menimbulkan infeksi, itu akan menimbulkan yang namanya kotoran binatang dan segala macam ada di dalamnya. Nah, inilah infeksi inilah yang seringkali dari penampakan luarnya kelihatan baik-baik.
Ya. Bukankah seringkali kalau kita kecewa dengan orang, kita tersinggung dengan orang, dan seringkali kita mencoba menutupi ketersinggungan itu dengan berkata, nggak apa-apa kok, aku ngertiin dia, nggak apa-apa kok. Nah, persoalannya perkataan nggak apa-apa itu di dalamnya adalah apa-apa yang tanpa kita sadari. Ya, contohnya untuk mengerti dan memahami kalau ada sesuatu yang terjadi iritasi di dalam roh dan jiwa kita, kalau tiap kali kita mengingat kembali kasus peristiwa atau seseorang yang menyakitkan kita, maka ada rasa seperti sakit, marah, nggak bisa lupa. Dan ada beberapa orang reaksinya kembali mulai ngomel sekalipun dalam hati. Ada beberapa orang reaksinya membicarakan orang tersebut. Awalnya ngomongnya baik, tetapi ujungnya menggiring orang itu menjurus pada sesuatu berita dan informasi dan percakapan yang tidak baik. Sadar atau tidak sadar, seringkali reaksinya, simptomnya, gejalanya adalah kita bicara terus tentang orang itu, apalagi yang bersifat negatif. Kalau saudara muncul hal-hal dan reaksi seperti itu dalam hidup setiap saudara, saudara mesti waspadai. Kenapa ya Tuhan? Aku bicara si A yang dari sisi negatif terus tanpa kita menyadarinya. Dan banyak orang tidak menyadarinya. Dan banyak orang tanpa, entahkah karena sebuah kebetulan, tiap hari bahkan ada lebih dari 3 kali atau 5 kali. Bahkan tiap hari dia membicarakan si A. Sadar atau tidak sadar, ada luka, ada sesuatu yang saudara harus lakukan pemberesan dengan si orang itu. Gejalanya jelas. Gejalanya sangat apa ya? Ini yang saya berkata banyak orang tidak menyadarinya. Banyak orang berkata, Tuhan aku ampuni. Tapi pengampunan yang dilepaskan cuma hanya melekat di bibir. Enggak pernah betul-betul kita bergumul dengan Tuhan. Dan kita berpikir, aku sudah ampuni. Aku sudah lepaskan pengampunan. Aku sudah sembuh. Tapi apakah betul kita sembuh? Apakah betul waktu kita ketemu dengan orang itu lagi dan kita mencoba mencari jalan yang menyimpang supaya kita nggak ketemu orang itu? Apa betul? Apa betul? Waktu nama itu disebut, kok ada ser di hati yang gak enak? Apa betul? Apa betul kalau tiba-tiba kita baca chat, tiba-tiba ada inisial seperti inisial orang itu, dan tiba-tiba kita punya prasangka yang buruk, dan tiba-tiba waktu kita baca lebih detail lagi, ternyata bukan dia. Inisial namanya aja yang mirip, tapi bukan orang itu. Itu gejala. Itu artinya gejala ada sebuah luka yang harus kita berisi. Untuk setiap kita yang punya karunia kepekaan dan ketajaman, hati nurani kita, manusia batinia kita itu sangat penting, karena disitulah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 berkata demikian. Itu sebabnya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan semua kewaspadaan. Jaga hatimu dengan semua perlengkapan senjata yang engkau bisa dan engkau ngerti dan engkau tahu. Harus jaga. Karena itu sumber kehidupan keluar dan ngalir dari manusia batinnya kita. Kenapa saya berkata buat kita yang
mencari dan mendapatkan pesan Tuhan dan melayani untuk menyampaikan pesan Tuhan, apalagi kalau kita dikenal oleh 1-2 orang atau 1-2 kelompok bahwa kita cukup peka, kita bisa mendengar suara Tuhan dan diantri orang untuk tolong dong doakan saya. Hati-hati. Mungkin mimpinya tidak salah, mungkin penglihatannya tidak salah, tapi yang salah adalah pada saat waktu penglihatan itu kita dapat, yang salah adalah pada waktu kita menyampaikan sebuah konfirmasi, waktu kita menyampaikan kata-kata itu yang keluar dari mulut kita. Itu yang seringkali mengalami sebuah penyelewengan tanpa kita sadar. Ya, bahasa yang paling sederhana adalah, istilah yang saya pakai adalah sentimen. Seringkali tanpa kita sadar, kita tersinggung dengan seseorang, rasa sentimen itu ada di hati kita, di jiwa kita. Dan seringkali sentimen itu kalau sudah masuk, itu akan mempengaruhi cara kita mengambil sebuah keputusan, akan mempengaruhi cara kita memandang dan menilai seseorang atau kelompok. Bahkan saya pernah ketemu dengan orang-orang tertentu yang tidak kenal tentang pelayanan kami di Bekasi. Tapi karena mereka dikasih informasi dan dikasih cerita oleh banyak orang, pendeta-pendeta yang mereka hormati, hamba-hamba Tuhan yang mereka hormati, yang mereka kagumi, mereka berkata, "Pak, hati-hati ya dengan pelayanan yang ada di kota ini, itu sesat." Dan satu kali, bahkan ada beberapa kota atau provinsi yang mereka tanpa sengaja, mereka tidak tahu bahwa saya berasal dari pelayanan yang sama yang ada di kota Bekasi, mereka undang saya. Dan saya cerita, saya berbagi tentang suara kenabian. Dan saya cerita tentang banner, saya cerita tentang jubah, saya cerita tentang tari-tarian, saya bukakan ayat Alkitab buat mereka, saya cerita tentang bahasa roh, dan lain sebagainya. Dari seorang hamba Tuhan yang umur sekitar 65 tahun, gembala sidang. Sekitar umur 65 atau 70 tahun, saya lupa. Dari awal sampai sore, sampai sekitar jam 3, jam 4, dia duduk di situ nungguin saya, nggak pergi. Dan waktu saya cerita tentang banner, saya cerita tentang jubah, dia samperin saya. Dia bertanya, "Ibu Elisa, saya mohon maaf, saya tanya. Dari tadi saya dengar ibu cerita tentang ini, kok mirip ya dengan pelayanan yang ada di Bekasi. Ibu kenal nggak?" Dan di saat itu saya nggak bisa memungkiri. Ujungnya saya berkata, "Bapak, apakah Bapak nggak tahu saya berasal dari pelayanan ini?" Oh, reaksinya hamba Tuhan itu. Ujungnya saya ngobrol, "Apa yang Bapak dengar tentang pelayanan ini?" Dan ujungnya hamba Tuhan yang sudah senior itu berkata, "Bu, maaf ya, saya dengar banyak tentang kalian. Saya dengar banyak ada orang yang berkata sesat, jangan ikutin. Saya dengar cerita banyak yang negatif. Tapi sejujurnya hamba Tuhan ini berkata, saya cuma hanya tahu, Bu. Saya nggak kenal kalian punya pelayanan." Dan ujungnya saya berkata, dari pagi jam 9 sampai jam sekarang jam 4. Bapak dengar apa yang saya sampaikan. Menurut Bapak, apakah ada di antara yang saya sampaikan itu yang menurut Bapak adalah sesat? Seringkali kita cuma hanya dengar dari kata orang. Itu mempengaruhi cara kita menilai, cara kita mengambil sebuah keputusan. Kalau engkau bergerak dalam panggilan kenabian,
saudara harus waspadai. Jangan-jangan suara Tuhan yang saudara keluarkan dan saudara sampaikan, saudara terjemahkan akan mengalami pembelokan. Mungkin tidak salah seutuhnya, tetapi mengalami sebuah kontaminasi dan pembelokan. Artinya, suara Tuhan yang tadinya harusnya murni disampaikan, karena bercampur dengan cara berpikirmu, karena bercampur dan terkontaminasi dengan hati kita yang sudah luka dan lain sebagainya, akan mempengaruhi yang keluar dari mulut kita pun akan mengalami sebuah pembelokan. Kenapa saya butuh sampaikan lagi? Karena semua kecenderungan kita, kesalahan kita, semua sakit kita, semua error kita, karena akibat di masa lalu, karena akibat di masa kecil kita, dan juga sebagian karena akibat perjalanan kita, pengalaman kita, akibat kita di dalam pelayanan, akibat kita dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, akan mempengaruhi cara pandang kita. Dan semua luka yang tidak pernah dihandle dengan tuntas itu akan menjadi sebuah celah di mana iblis menunggangi luka itu. Karena setiap luka akan menciptakan ruang kosong di dalam jiwa kita. Dan ruang kosong itu kalau bukan Tuhan yang isi dan celah itu terbuka dan iblis akan masuk di dalamnya, dia akan menunggangi celah kosong itu, dan itu sebabnya maka ada muncul di dalam Alkitab, di dalam firman yang berkata nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Waspadai. Kenapa muncul nabi palsu dan guru palsu? Mereka yang tadinya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang cukup punya kepekaan, punya kemurnian, kejernihan. Waktu masuk ada luka, waktu masuk ada kepahitan, waktu masuk ada kemarahan dan lain sebagainya. Luka itulah yang memancing roh penyesat masuk. Dan ujungnya dia bukan menjadi nabi atau nabiah yang dipakai oleh Tuhan, tetapi ditunggangi oleh roh penyesat. Sehingga setiap pesan nubuatan yang dia keluarkan bukan lagi yang murni yang dari Tuhan, tetapi nubuatan palsu. Itu sebabnya firman berkata, Alkitab berkata, nabi palsu dan guru palsu. Dan hal lain, saya baru menyadari kenapa Tuhan mau bangkitkan banyak orang di hari-hari terakhir ini dengan panggilan dengan jubah kenabian. Iblis dari sejak zaman Abraham sampai sekarang ini, sampai detik ini, sampai generasi saudara dan saya, mencoba membungkam suara kenabian, diselewengkan, disesatkan dengan banyak luka para hamba-hamba Tuhan, dibuat begitu rupa sehingga gereja dan umat Tuhan tidak lagi mempercaya suara hamba-hambanya, para nabi-nabinya. Supaya apa? Supaya iblis bisa tetap menipu setiap kita. Karena orang-orang yang tidak bisa menangkap langsung yang murni yang dari Tuhan itu gampang ditipu oleh iblis. Okay. Sekali lagi mari kita waspadai. Apa sih yang harus kita waspadai? Apakah masih ada luka di masa lalu waktu kita dilahirkan oleh orang tua kita yang belum beres? Apakah ada luka di rumah tangga kita?
Apakah kita luka dengan suami, apakah kita luka dengan istri, apakah kita luka dengan pemimpin, baik itu di pemimpin yang di pelayanan maupun pemimpin yang ada di pekerjaan kita, ataukah kita luka dengan orang lain yang mungkin juga kita nggak kenal. Kita bisa luka dengan siapapun, kita bisa luka dengan orang tua, anak-anak kita bisa luka dengan kita. Kita sebagai pemimpin di perusahaan, anak buah kita bisa luka dengan kita, bos juga bisa luka dengan anak buah. Paham ya? Ada banyak luka. Itu sebabnya malam ini saya mau berkata, mari kita evaluasi, mari kita koreksi hati kita, mari kita koreksi jiwa kita. Karena sebelum berakhir tahun ini saya berdoa, kita dipulihkan Tuhan. Oke? Percayalah tidak ada satu orang pun yang sempurna. Nggak ada. Sampai nanti kita kembali ke surga. Bahkan orang yang punya karunia hebat, orang-orang yang punya rohaninya yang kita anggap cukup tinggi, selagi dia masih ada di muka bumi ini, siapapun dia akan tetap masih bisa jatuh dalam semua sisi, dalam semua kehidupan. Jadi jangan berkata, aku kayaknya so good deh Bu. Nggak ada. Ujian kita belum datang aja. Kalau ujian kita sudah datang, maka ketegangan akan muncul. Maka kita akan kelihatan yang jeleknya itu apa. Kalau kita lagi tidak menghadapi ujian, maka yang jelek itu seolah-olah kayak ngendap di bawah, nggak kelihatan. Itu perlu dikocok supaya kelihatan yang terendap di bawah. Supaya kelihatan kalau kamu itu pemarah. Supaya kelihatan kita ini tidak sabar. Supaya kelihatan ternyata kita ini masih cinta uang. Semua akan muncul pada saat mengalami ujian. Dan saya berdoa. Saya bersungguh berdoa. Saya sungguh berdoa, siapapun kita, perjalanan Ahitofel adalah menjadi sebuah pembelajaran buat setiap kita. Ahitofel mengakhiri hidupnya sangat miris. Pada saat nasihatnya dia tidak diindahkan oleh Absalom. Padahal dia sudah membela dan memperjuangkan Absalom sedemikian rupa. Dan dia menggantung dirinya. Kenapa? Itu bukan hanya sekedar nasihatnya ditolak. Di sekeliling Daud ada begitu banyak penasihat-penasihat. Salah satunya Ahitofel, kemudian ada Husai, kemudian ada Nathan, dan ada beberapa lagi nabi dan imam-imam Abiatar yang juga seringkali dimintakan untuk nasihat, petunjuk-petunjuk Tuhan. Tapi kenapa Ahitofel itu hari? Pada waktu dia punya nasihat ditolak dan dia menggantung diri. Karena ada luka. Karena dia marah. Karena dia sakit hati. Seringkali orang yang sakit hati dengan seseorang atau siapapun juga, yang tadinya sering ketemu tiap hari, setiap minggu bisa berapa kali ketemu, dan tiba-tiba itu hari, atau kita punya sebuah ketersinggungan di gereja kita tersinggung oleh gembala yang biasanya kita ikut komsel. Dan bulan itu kita nggak ikut komsel. Waktu ditanya sama bapak gembalanya, kenapa Bu nggak komsel lagi? Nggak apa-apa Pak, lagi sibuk, kerjaan lagi banyak. Padahal di rumah nganggur nonton drakor. Kenapa? Karena ada luka. Karena ada ketersinggungan. Karena ada hal sesuatu yang tidak memuaskan saudara.
Karena saudara ada iri hati. Karena orang lain lebih diperhatikan dan lebih diprioritaskan. Karena saudara merasa tidak dipakai lagi dan seolah-olah berkata, aku sudah nggak dipakai lagi kok. Saudara, sebesar dan sekecil apapun ketersinggungan itu, atau iri hati, atau kecewa, buat kita yang masuk dalam sebuah pelayanan, itu nggak baik. Bukan cuma sekedar nggak baik, itu nggak bagus buat roh dan jiwa kita. Itu yang akan memicu roh kegilaan. Roh kegilaan yang sama yang menghinggap kepada Raja Saul karena iri hati yang tidak pernah diselesaikan. Itu sebabnya dari awal Saul itu butuh Daud memainkan kecapinya. Karena ada pengurapan pada waktu Daud memainkan kecapinya. Waktu Daud memainkan kecapinya, pengurapan turun dan itu membebaskan Raja Daud dari keterikatannya, melepaskan Daud dari roh kegilaan. Itu sebabnya firman berkata, pada waktu Saul mendengar permainan kecapi Daud, dia menjadi tenang dan damai. Betul? Baca firman. Saya berharap dan berdoa, saudara yang ada di kelas kenabian ini, saudara kalau nggak baca Alkitab, nggak baca firman, saya tidak akan bukakan setiap Alkitab supaya saudara belajar aktif menggali firman, baca firman. Sehingga setiap firman yang sekalipun saya tidak menyebutkan ini ayatnya di mana, engkau tahu ya ayat firman yang ada di depan. Saya tidak perlu lagi berkata harus ya baca Alkitab sekian pasal. Saya tidak mau menaruh sebuah kuk yang saudara nggak bisa bayar kelak di kemudian. Tapi saya akan membiarkan saudara mengatur bagaimana saudara punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Saudara harus baca firman, iya. Saudara harus bisa punya sebuah kemandirian untuk mencari makanan rohanimu, gizi untuk asupan manusia rohmu. Dan saya percaya pada saat saudara menumbuhkan, mematangkan manusia rohani setiap kita akan tahu kok apakah ini benar dari Tuhan atau tidak. Manusia roh kita akan memunculkan atau Roh Kudus akan menyalakan alarm yang di dalam manusia roh kita. Bahkan ada firman Tuhan yang berkata, kita tuh nggak perlu diajari lagi karena pengurapan yang kita terima dari Tuhan, pengurapan itulah yang akan mengajar kita. Paham ya? Saya sungguh berharap saudara membekali diri apa yang saya bisa share, saya bagikan di kelas ini. Saya berdoa itu akan membekali setiap kita, itu akan menjadi saudara akan naik lebih, terbang lebih kuat lagi, lebih tinggi lagi. Dan kalau Tuhan suruh saudara masuk ke dalam sebuah pelayanan yang Tuhan mau percayakan buat saudara dan saudara lebih maju dalam pelayanan saudara, saya berkata Tuhan terima kasih. Ada orang-orang yang maju dalam pelayanan mereka. Saya sungguh berharap dimanapun saudara berada, di Jakarta, di provinsi yang manapun juga, Tuhan butuh setiap kita bergerak. Tuhan butuh setiap kita, mulut kita jangan dibungkam, ditutup oleh masker, bersuara, dan suara kebenaran itu harus diberitakan. Sekalipun ya, kadang-kadang sangat menyakitkan. Kadang-kadang ada resiko pada waktu kita menyuarakan suara kebenaran. Sangat. Dan itu ada resiko. Tapi untuk hari-hari terakhir ini, mari kita belajar
cara yang baik, yang sopan, tanpa kita mengkompromikan kebenaran itu. Mari kita menyampaikan tanpa menuntut orang. Aku sudah menyampaikan kebenaran, kenapa kamu nggak bertobat? Kenapa kamu tidak meresponi? Jangan memaksa orang. Kemarahan manusia tidak akan pernah bisa mengambil kebenaran di dalam Allah. Kalau emosi kita sudah terlibat di dalamnya dan kita tidak tersinggung, mereka tidak mengerjakan apa yang kita sampaikan, itu hak mereka. Tugasnya kita hanya menyampaikan firman Tuhan. Tanpa kita olesi mentega, tanpa kita kasih permesan keju, tanpa kita kasih selai. No, nggak perlu. Seringkali banyak tambahan di atasnya. Karena ada apa? Karena hati yang teriritasi, karena iri hati, karena kemarahan, karena yang dari otak kita. Dan yang paling parah, ditambahin kata Tuhan. Itu yang saya mau wanti-wanti. Dan inilah yang seringkali membuat banyak gereja dan banyak hamba Tuhan nutup pintu. Karena banyak orang yang menyampaikan pesan kata Tuhan, tetapi tidak memberikan sebuah teladan dan contoh. Dan tidak memberikan sebuah solusi. Saudara tahu, dan itu buat hamba-hamba Tuhan, buat para gembala-gembala, buat para pendeta. Kata Tuhan adalah seperti final. Sebuah final, sebuah kata mutlak, sebuah kata akhir yang tidak bisa dikompromikan. Dan bagi banyak orang itu menakutkan. Itu sebabnya kita butuh menguji dan menyari setiap perkataan. Apalagi saudara dikenal sebagai orang dari mulut saudara keluar firman Tuhan. Waspada. Waspada. Serius. Bahkan kesalahan apapun yang keluar dari mulut kita, karena kita sudah dikenal membawa suara Tuhan, orang-orang tahu kita ini nabi, maka apapun yang salah akan ditangkap oleh orang dan dipegang sama orang. Dan ini yang seringkali menjadi jebakan banyak umat Allah. Saya nggak tahu dengan saudara. Saya cukup ekstra berwaspada untuk tidak menyesatkan dan disesatkan oleh apapun dan siapa. Kedua, tidak terlalu buru-buru mendoakan dan berkata, ini kata Tuhan. Saya cukup berwaspada dalam hal ini. Serius. Apalagi di dalam satu titik level di mana pelayanan dan legitimasi yang Tuhan bawa masuk dalam hidup saya. Bahkan selama pelayanan 34 provinsi, ada begitu banyak orang yang dari jauh-jauh ngantri nungguin bandara turun. Orang itu berkata, Bu, aku butuh ketemu. Ada orang-orang tertentu yang berkata, aku nggak kenal ibu, aku nggak kenal kamu siapa, tapi Tuhan berkata, aku harus ketemu. Saudara, buat saya,
Mungkin secara manusia kita bisa berkata, wow, keren nih. Enggak. Saudara mau tahu jujur hati saya? Saya takut. Saya gemetar. Saya gemetar. Serius. Kalau saudara mau tahu, di dalamnya saya cukup gemetar. Karena di satu titik saya ngomong apapun, saya menyampaikan apapun, kalau ditangkap sama orang ini, kalau salah, saya membawa dia sekeluarga masuk jurang. Dan itu nyawa ditanggungkan ke saya. Tapi di satu sisi saya belajar, saya tidak mau diintimidasi dengan semua ketakutan, dengan semua apapun yang saya dengar di luar. Saya berkata, Tuhan, jagai hati nurani itu. Itu yang paling penting. Sekalipun kita kepleset jatuh karena bukan keinginan kita, karena kita tidak menghendaki, karena satu dan dua hal, selagi itu Tuhan pegang kendali, sekalipun kita kepleset jatuh, asal di tangan Tuhan, kita akan kembali ke Tuhan. Apapun. Gravitasi ilahi, saudara tahu ya, ada yang namanya gravitasi bumi. Apa sih itu gravitasi bumi? Gravitasi bumi, segala sesuatu yang kita lempar ke atas akan jatuh ke bumi. Betul ya? Itu namanya gravitasi. Nah, ada gravitasi ilahi. Artinya segala sesuatu dalam hidup kita, selagi ada di dalam kendali dan pegangnya Tuhan, kalaupun engkau jatuh berkali-kali, ribuan kali pun kalau kamu jatuh, tetap ujungnya akan kembali dalam hadirat Tuhan. Itu aja. Sejauh hatimu murni dan melekat ke Tuhan. Dan kita sudah melekat ke Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dan lain sebagainya, dan tetap masih jatuh. Nggak usah khawatir. Sekalipun kamu jatuh, kamu tidak akan pernah tergeletak. Firman Tuhan berkata, ratusan kali orang benar jatuh, dia akan tetap bangun. Gitu. Oke? So, saya berdoa di kelas Telegram ini, Bapak Ibu belajar, tidak hanya sekedar mendengar yang keluar dari mulut saya. Dan sekarang saya akan mencoba untuk tidak seperti orang tua yang menyuapkan setiap sendok demi sendok ke dalam mulut anak-anaknya. Tapi engkau harus belajar untuk bertanya. Engkau harus belajar untuk kalau ini gimana, kalau ini gimana. Tapi kalau seandainya saudara cukup dewasa dan mandiri untuk belajar sendiri, ya nggak apa-apa. Ya, kurang lebih begitu. Karena saya melihat di grup ini ada cukup banyak orang yang cukup punya karunia penglihatan, punya ketajaman, bisa dapat impresi, mimpi dan lain sebagainya. Dan ini butuh dibekal. Hari-hari terakhir ini, iblis akan akan mengirimkan pasukannya untuk menjegal setiap anak-anak Tuhan di pertengahan jalan. Saya lupa bulan apa ya, saya lupa bulan apa. Saya ingat sih, saya pernah menyampaikan dalam salah satu isi cawan doa 24 jam sekian bulan yang lalu, saya pernah menyampaikan bahwa di
di hari-hari ini, kalau nggak salah di tahun 2021 itu kapan saya lupa, bahwa akan ada banyak orang-orang yang berada di level-level politik yang cukup tinggi, anak-anak Tuhan yang cukup tinggi, ataupun di selebriti ataupun dimanapun juga, yang tiba-tiba akan menyerahkan imannya dan jatuh dan istilahnya berbalik arah hidupnya dari Tuhan. Banyak bahkan pengusaha-pengusaha yang akan murtad dan berbalik dari Tuhan. Bulan apa saya lupa. Saya pernah sampaikan. Bahkan orang-orang yang kelihatannya cukup rohani, yang cukup peka, bahkan hamba-hamba Tuhan berbalik. Saya pernah sampaikan. Kenapa? Ahitofel mengakhiri hidupnya secara fisik dan roh. Tapi saya mau berkata, jangan sampai kita terjebak, baik roh dan jiwa kita mati dan meninggalkan Tuhan, dan gak percaya lagi pada firman Tuhan, dan tidak lagi memiliki iman. Pastor Dari. Oke? Mungkin fisik kita, secara fisik kita masih hidup. Kita masih beraktivitas. Kita masih macam-macam dan ini, tapi roh dan jiwa kita udah mati. Iblis nggak peduli kok. Apakah kita masih melayani? Apakah kita masih berkhotbah? Apakah kita masih mengajar? Dia nggak peduli. Selagi hatimu tidak pernah melekat ke Tuhan, iblis akan terusin aja. Gereja mau penuh, biarin aja. Gereja ibadah dengan semua kedagingan dan tidak pernah ada roh Tuhan di tengah-tengah. Iblis nggak peduli kamu punya gereja penuh. Iblis panglima iblisnya berkata, biarin aja, kasih aja terus. Dia punya jemaat banyak, dia punya subscriber banyak, dia punya YouTube banyak. Asal jangan pernah ada Roh Kudus ada di situ. Dan Roh Kudus tidak pernah hadir di situ. Biarin aja. Dan ini jebakan hari-hari terakhir. Satu lagi yang saya mau cerita, tapi saya belum bisa cerita secara detail. Karena saya butuh minta orang yang bersangkutan, boleh apa? Tapi saya mau cerita secara kasar aja. Ada orang-orang yang diberkati luar biasa hari-hari ini. Benar-benar diberkati. Dan dia berpikir berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya adalah sebuah legitimasi, adalah sebuah approval bahwa hidupnya menyenangkan hati Tuhan atau hidupnya berkenan. Dan waktu saya mendoakan ini orang, Tuhan berkata, dia masuk dalam jebakan iblis. Dia berpikir dengan dia dapat berkat banyak, bla 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 dan segala macam. Dia bilang, kalau aku nggak, hidupku tidak berkenan kepada Tuhan, mana mungkin Tuhan memberikan aku berkat? Salah. Udah salah. Udah salah. Kalau engkau dapat berkat banyak, kamu harus berjuang. Tuhan, engkau harus cek manusia rohmu. Kamu harus cek. Apakah hidup kita berkenan, kita sesuai dengan tracknya Tuhan atau tidak, kita masih cek. Tidak selamanya berkat yang Tuhan berikan itu selalu approval bahwa Tuhan berkenan dan suka dengan hidup kita. Enggak selamanya. Hal yang sebaliknya, orang yang dalam masa pengujian dan dibersihkan, yang sedang diproses oleh Tuhan, bukan berarti hidupnya tidak menyukakan Tuhan atau banyak dosa. Itu juga enggak begitu. Bukankah
firman-Nya berkata, orang yang aku sayangi, orang yang aku kasihi, aku didik, aku ajar. Kalau kita diproses, kalau kita dibersihkan, mari kita mengucap syukur dan mari kita merespon dengan baik. Supaya ujian kita gak kelamaan. Atau paling tidak ujian kita luluslah. Kita kan semua mau ujian kita lulus dengan baik. Yang minimal lolos gitu. Kalau kita lagi diuji, jangan menyembunyikan diri, gue lagi diuji nih. Bagus. Karena Tuhan sayang. Karena Tuhan mencintai kita, Dia gak mau kita hilang. Tapi kok lama Bu, beruntun, gak selesai-selesai. Ya karena mungkin banyak. Kalau prosesnya kita udah selesai, ya Tuhan bawa pulang. Mau gak? Gak mau. Kadang-kadang tuh kita jadi orang Kristen tuh aneh. Tuhan, aku mengasihimu. Oh ya? Kalau gitu aku bawa pulang lebih cepat ya. Jangan dulu. Yuk. Sudah saatnya kita dewasa. Sudah saatnya. Jangan lagi hanya minum susu. Jangan lagi jadi kanak-kanak. Jangan lagi tiap kali berespon dengan daging. Berhenti dengan semua yang kanak-kanak. Berhenti. Kita mau didik jiwa kita dewasa, atau engkau mau biarkan Tuhan didik dan mendewasakan kita? Pilih. Habis ini kita akan isi cawan doa. Dan saya mau ngajak saudara untuk isi cawan doa dengan cara yang berbeda. Saya berusaha dan berjuang untuk menangkap apa yang Tuhan mau. Setiap strategi demi strategi, cara berdoa pun saya berusaha untuk menangkap apa yang Tuhan mau. Dan saya berdoa setiap kita. Bahkan kita berdoa untuk makan. Kita nangkap apa yang mau kita doakan. Saya salah satu orang yang tiap kali doa makan nggak pernah tutup mata. Nggak pernah tutup mata. Jadi kalau saya doa, apalagi kalau saya makan sendiri, saya akan doa sambil pegang garpu dan sendok dan sambil berdoa, ngomong dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih berberkat-Mu, amin. Langsung saya makan. Saya nggak pakai acara doa syafaat dulu, nggak acara muter-muter Tuhan berkati mereka yang nggak punya makanan. Tuhan berkata, lu yang harus kasih dia makan, bukan gua. Saya berkali-kali ngeliat orang yang doa makan, Tuhan berkati mereka yang kekurangan, supaya mereka juga bisa makan seperti apa yang aku makan. Ya lu dong harus kasih dia makan, bukan Tuhan aku. Mudeng ya. Ada sesuatu yang enggak pas. Kenapa? Karena ketidakdewasaan. Kelihatannya sudah cukup rohani, sudah cukup dewasa, sudah cukup dari doanya. Aduh, aku dalam hati, kamulah yang harus kasih makan. Masa Tuhan? Tuhan yang sudah berkati kita, kamu harus beli, yang kamu harus beri makan buat mereka.
Bapak Ibu, saya tidak mau Anda menjadi bingung untuk memilih dan memilah pengajaran mana yang saudara harus ikuti. Itu sebabnya saya berkata, setiap saudara harus belajar dengan Roh Kudus. Jangan cuma hanya ditangkap mentah-mentah dan ditelan, diolah. Karena kita bukan anak-anak kecil yang diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran dunia. Kita dewasa dan harus dewasa. Oke? Yang saya mau sharingkan lebih detail tentang Ahitofel hanya sampai di sini. Sebentar lagi kita mau masuk isi cawan dan doa. Mungkin saya tidak bisa lebih daripada jam 10. Jam 10 saya akan selesai karena tengah malam ini saya akan berangkat ke Gorontalo. Otomatis saya harus berangkat ke Bandara Suntanya tengah malam. Oke? So, malam hari ini nanti setelah kita pujian sekitar kurang lebih 15 menit. Habis itu kita akan bahasa roh dulu setiap kita. Saya minta di-unmute dan kita akan berbahasa roh dulu. Berbahasa roh sekian menit. Kemudian saya mau setiap kita sambil berbahasa roh, sambil mendapatkan impresi ataupun segala sesuatu bahan atau topik doa yang Tuhan mau taruh dalam hati kita apa. Jadi setiap kita jangan di unmute, jangan di mute, mic-nya dinyalakan. Terkecuali saudara tidak memungkinkan di rumahnya, nggak boleh berisik dan lain sebagainya, oke, nggak apa-apa, di mute. Tapi tetap saya mau setiap saudara berdoa dan menaikkan syafaat kita. Kalau ada yang Tuhan ingatkan 1-2 saudara yang ada di dalam komunitas ini dan saudara kenal, mari bawa doa-doa itu ke Tuhan. Caranya buat setiap saudara yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Kalau belum mendapatkan sesuatu impresi ataupun topik doa yang Tuhan taruh di dalam hati kita dan kita cukup berdoa atau kita nyembah, kita berbahasa roh bla 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 sambil berbahasa roh, sambil memuji apapun juga sampai tiba-tiba engkau mendapatkan topik doa yang Tuhan sampaikan. Saya tahu kalau kita pakai headset ataupun kita nyalakan speakerphone, maka suara yang ada di Zoom ini seperti kayak suara ramai, suara yang penuh sorak-sorai dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita tidak bisa mendengar kata satu dengan yang lain jelas, mari kita, kalau engkau bisa dengar dengan tepat doa-doa dari setiap saudaramu dan engkau berkata, amin, yes Tuhan, aku topang, aku dukung doa saudara-saudaraku. Itu juga boleh. Oke. Nah, nanti kurang lebih 10 menit sebelum jam 10 saya akan berhentikan. Nanti Bapak saudara yang mendapatkan pernyataan Tuhan, yang waktu kita lagi doa Tuhan, saudara mendapatkan penglihatan, saudara mendapatkan sebuah impresi, saudara mendapatkan pernyataan ataupun apapun juga, saya minta saudara dengan cepat share satu demi satu. Jangan takut, salah juga nggak apa-apa. Nanti saya akan bantu screening apa yang Bapak Ibu saudara dapatkan. Karena dengan demikian kita latihan, kita praktek. Kalau karuniamu kamu nggak pernah praktek, itu nggak akan tajam. Kalau karuniamu nggak pernah engkau pakai, nggak kapan terasanya. Ya, saya mau dengar sekali-sekali deh. Mulut ada bilang, aku kok lihat ini, aku pengen sekali-sekali deh. Mau dengar Bu Ivon, aku dapat begini. Saya tahu Bu Ivon juga punya cukup kepekaan. Saya mau dengar. Tangkap.
Bukan cuma saya aja di sini yang bisa nangkap, ada banyak saudara yang bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Gitu ya. So kita belajar. Ini bukan grup yang cuma hanya satu arah dengar toh. Kita harus berespon, kita harus bisa menyampaikan apa yang saudara pikir. Kalau saudara gini. Saya bisa men-screening setiap saudara. Dari lihat foto saudara, lihat nama saudara, saya bisa men-screening seseorang. Tapi itu akan jauh lebih baik kalau saya bisa mendengar suaramu, saya bisa tahu cara berpikirmu, dan lain sebagainya. Kadang-kadang tanpa kepekaan, tanpa saya harus pakai karunia kepekaan, saya bisa menilai kan. Tidak semua orang menilai dan membaca orang lain dengan pakai karunia kepekaan loh, enggak semua. Karena ada kalanya Tuhan itu mau kita buka mata melihat kondisi seseorang atau sesuatu. Dan itu kadang-kadang Tuhan pakai untuk berbicara dengan kita. Itu ada. Masih ingat nggak dengan perempuan Sunem yang anak laki-lakinya tiba-tiba pingsan dan kemudian meninggal, dan dia taruh di atas kamarnya Elisa yang dia buat Elisa. Kalau setiap kali Elisa berkunjung ke kota Sunem, Elisa dibuatkan satu kamar di atas supaya bisa beristirahat dan lain sebagainya. Dan anak laki-lakinya yang dinubuatkan oleh Elisa tiba-tiba mati. Dan waktu perempuan Sunem itu datang kepada Elisa di tempat tinggalnya Elisa, Elisa bilang kepada Gehazi, ini tongkatku. Sekarang kamu pergi ke rumah wanita itu dan taruh tongkatku di atas anak itu supaya anak itu bangkit. Saudara masih ingat bagaimana wanita Sunem itu berdiri di bawah kakinya Elisa dan berkata, demi hidup Tuanku, jangan suruh aku pergi. Kalau engkau tidak ikut dengan aku ke rumahku dan berdoa untuk anakku. Itu kata perempuan Sunem. Wanita Sunem itu menangis begitu rupa, dan Gehazi mencoba mengusir itu wanita karena wanita itu memegang tangan Elisa. Kaki Elisa, sorry. Karena dia bersujud menyembah di bawah kaki Elisa. Dan Elisa berkata kepada Elisa, biarkan dia. Hatinya lagi sedih. Dan Elisa berkata, Tuhan tidak ngomong apa-apa dengan aku, biarkan wanita itu. Karena wanita itu lagi sedih. Saudara tahu ada kalanya Tuhan nggak ngomong apa-apa. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk mempelajari situasi, kondisi, dan keadaan yang ada di sekeliling kita. Dan seringkali kondisi dan sekeliling kita dipakai Tuhan untuk bicara dengan kita. Makanya saya berkali-kali berkata, mari kita belajar apapun cara yang Tuhan pakai untuk bicara dengan kita. Yang penting kita nangkap apa maksud Tuhan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Oke? So hari-hari ini ke depan, mari kita berurusan dengan hati kita. Mari kita berurusan dengan batinia kita. Supaya Tuhan lebih lagi berbicara dengan kita.